Itu akhirnya saya nulis di blog gitu. Ada yang baca tertarik Tertarik. dengan cerita hidup kamu, dibikin buku, Itu dia. dijual di Gramedia apa di mana itu? Itu di online doang kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning sama Nyong ya. Di Ospek, obrolan santai pedagang koplak. Sebelumnya saya jelasin dulu bahwa Ospek ini saya tuh ngobrol dengan siapapun. Tapi sebelum lanjut, tolong buat teman-teman di subscribe dulu ya, pencet tombol subscribe sama belnya. Oke. Kali ini saya ada seorang tamu spesial. Dia ini adalah seorang penulis. Coba kita tanya-tanya ya. Apa kabar, Rifa? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Kesibukannya apa nih? Sibukannya sekarang kerja, Pak. Kerja. Alhamdulillah. Kemarin kan katanya kan sempet nulis-nulis. Jadi penulis apa bagaimana? Jadi awalnya saya punya teman gitu. Punya teman ngelihat Instagram saya. Kan saya di Instagram itu ada di bio-nya itu kan di bawahnya tuh ada link ke blog. Kan. Terus kata teman saya, "Ini blog lu sayang nih kalau misalkan mentah kayak gini gitu kan. Gua ambil deh beberapa judul buat jadiin buku gitu kan." Oh ya udah boleh gitu kan. Berarti kalau mentah dijadiin buku mateng. Nah itu dia, tergantung kalau bumbunya lengkap. Nah akhirnya dia bilang kan, nih gue udah jadi apa namanya skripnya gitu kan. Ya udah, lu mau judulnya apa? Ya sesuai apa yang apa namanya situ perjalanan hidup saya gitu kan. Nah saya pengennya judulnya itu ya sampai kapan gitu. Maksudnya tuh semenarik apa kira-kira sih itu? Ya nggak terlalu sih. Memang masih jelek sih alurnya, tapi itu adalah 90% real life dan itu benar-benar jalan hidup yang udah saya tulis. Apa namanya, kan dulu kan zamannya Facebook ya. Zamannya Facebook dulu kan apa namanya akhirnya sering update status di Facebook gitu kan. Ibaratnya itu kayak diary ya, Nah, kayak model kalau zamannya kita SD kan ada kayak note gitu kan, bikin diary. Nah, kalau saya dulu tuh paling demen nulisnya tuh di Facebook gitu. Jadi semua perasaanmu kamu limpahkan di situ. Iya, di Facebook. Jadilah satu cerita. Nah, itu dia. Dibikin buku. Awalnya kan di blog dulu nih. Nah tapi sebelumnya tuh di Facebook. Sebelum apa namanya wali kelas saya waktu SD ngomel-ngomel. Kamu Jadi mencurahkan semua di situ. Iya, wajar di situ semua gitu. Guru matematika saya ngomel-ngomel waktu itu. Akhirnya saya nulis di blog. Gitu. Ada yang baca tertarik. Tertarik. Cerita hidup kamu. Dibikin buku. Itu dia. Cuma gimana? Berpenghasilan apa gimana kira-kira? Ya alhamdulillah sih lumayan. 250 cetak jual. Itu dijual di Gramedia apa di mana itu? Itu di online doang. Kayak di Tokopedia, di Bukalapak gitu-gitu. Cari aja sampai kapan itu banyak. Oh, channelnya sampai kapan? Nah, itu kenapa gua ambil judulnya sampai kapan? Soalnya dalam perjalanan hidup tuh kalau misalkan akhirnya nemu kesemuanya, kepribadian apa segala macamnya. Itu tergantung kita tuh bisa bertanya sama diri sendiri. Itu udah berapa episode? Itu berapa ya? Baru 3 episode di YouTube saya tuh, tapi tidak laku. Bukan tidak laku, belum ada yang proses. Tidak ada. Seperti saya. Ini juga baru. Iya. Kira depannya tuh bakalan ada timeline apa segala macam, ternyata enggak. Tidak ada. Beginilah adanya. Openingnya kayak ini, udah sunyi belakangnya kagak ada background. Kira kayak assalamualaikumnya kayak di acara uji nyali. Assalamualaikum. Saya tuh nggak tahu tuh apa sasaran penonton saya juga nggak tahu siapa. Yang penting kalau Anda suka ya silahkan tonton dan subscribe. Kalau tidak suka ya tonton tidak apa-apa gitu. Tidak tonton untuk melihat ketidaksukaan Anda. Itu lebih baik daripada nggak bisa tidur mikirin konten saya nggak berguna. Iya, mana habis gajian habis itu habis lagi kan ngeluh mulu. Tapi pas pertama kali saya lihat YouTube Pak Soleh ya, itu ini Pak, keren gitu. Keren gimana? Dari mana kerennya saya begini? Tampangnya aja nggak menjual. Allah tuh apa namanya di luar dari tampang sih emang. Abang nasi tadi masuk juga tiba-tiba kok ada tukang dagang gitu. Emang dagang nasi goreng beneran. Iya bener, saya mah real. Yang saya ceritain tuh real apa adanya, saya nggak mengada-ada. Saya cuma orangnya suka ngobrol. Jadi dengan siapapun saya ngobrol daripada sia-sia. Ya udah saya bikin konten. Kalau ada yang nonton syukur, enggak ya itu dokumentasi saya pribadi. Berarti ini sama aja nontonin bapak-bapak nongkrong di pos ronda. Boleh. Ini kurang gapleknya aja nih. Iya makanya tinggal main QQ kita nih. Cuma saya nggak mau tuh bawa bapak-bapak ajak ngobrol ke sini. Kenapa emang Pak? Yang diomongin penyakit mulu. Ngeluh mulu ya kan. Aduh, dikit-dikit lah ngomongin sakit apalah, udah gak usah ngeluh.
ngomongin hidup. Tapi gitu Pak emang kalau misalkan nongkrong sama bapak-bapak. Soalnya saya pernah tinggal di kampung. Jadi di buku saya itu ada part di mana saya itu tinggal di pedalaman kampung Pak, di Ciseeng. Namanya tuh Desa Cihowe Kramat Iyok. Oh, keramat banget gitu. Saking keramatnya tuh bisa buat apa tahu tuh. Nah terus apanya? Nah, terus emang kalau misalkan nongkrong sama bapak-bapak di situ tuh bahasnya tuh antara dua hal Pak, agama sama penyakit. Nah, sama sih. Gaulnya sama anak muda. Paling-paling anak muda ngeluhnya kerjaan gawe. Kalau anak muda tuh biasanya ngeluhnya gini Pak, ya apalagi saya kan sempat di restoran tuh, wah ngeluhnya pasti gaji. Nah, gajinya kurang banyak. Sekalinya gaji cuma naik cepet, ya kan lumayan ya cepet ya, bisa buat beli apa gitu kan. Kalau misalkan gaji, soalnya saya pernah kerja di, ada juga party mana saya di tulisan buku saya gitu Pak. Kerja di restoran, terus bayarannya tuh sebulan 750.000, kerjanya dari pagi sampai malam dan nonstop 7 hari. Itu gede. Orang belum tahu nih, saya dulu kerja pertama gaji berapa? Berapa? 40.000 Sebulan. Tuh di restoran. Bagian tukang cuci piring. Ih kalau sama gembel Jakarta dong. Tapi nggak apa-apa karena saya niat tujuannya tuh kerja bukan cuma cari duitnya, tapi cari ilmunya. Itu yang ilmu penting. Nyuci piring. Ilmu nyuci piring susah, jangan salah. Karena di kampung saya nggak pernah nyuci piring. Ilmu nyuci piring. Ilmu nyuci piring. Tapi berapa bulan? Lama saya, setengah tahun aja nggak naik gaji. naik cuma gope. Setahun setengah baru naik. Berapa tuh? Jadi 60. Nah, naik 20.000. Lumayan gitu. Enggak, itu sama juga naiknya dikasih si filter sebungkus. Sekarang nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Tapi dulu berharga banget dulu tuh. Udah lumayan ya. Tahun berapa tuh? Lumayan tuh, tahun 94 apa ya? 94 apa 93? Oh, lumayan itu. Lumayan. Nah, saya juga secara pribadi yang pas saya hidup di kampung itu Pak, saya pernah jadi kuli ikan gitu. Kuli panggul ikan. Jadi yang ikan dipanggul. Kagak gitu, maksudnya masa ikannya dipanggul, emang tukang jamu. Ya, maksudnya kuli panggul ikan kan yang manggul ikan manggul apa sih? Iya, jadi kalau misalkan ikan lele panen, yang buat kayak di pecel lele gitu di restoran. Nah, itu harus turun kayak ke sawah bawah banget gitu, Pak. Dari di sana tuh bukan sawah padi tapi sawah orang Ciseeng tuh bilangnya sawahnya tuh karangan lah. Tapi kayak empang-empang gitu, juragan empang, makanya itu ada lagu juragan empang kan. Nah, itu kayak Ciseeng itu ya. Di Ciseeng. Nah, nanti itu turunnya bener-bener berapa meter? 100 meter ada kali. Jauh Pak, lumayan jauh. Dan ditambah udah jauh, itu treknya tuh kalau kita nanjak ke atas itu licin. Itu dibayar 20.000 apa. Itu satu ngangkat itu 1 kintal. 1 kintal sekali ngangkat. Satu ngangkat sekali satu kintal. orang. 2 orang. Jadi 100 kilo bagi 2 orang yang beratnya cuma berapa sih? 40 kilo palingan kan total. Itu bayaran berapa? Cuma 20.000. 20.000 selesainya. Sampai selesai. Satu empang itu selesai. Buset. Itu lumayan juga itu. Iya. Itu sama saya pernah dagang timun suri. Timun pas lebaran puasa. Timun suri pasti puasa kan. Jualan timun suri. Jadi gua saya yang paling bingung gini ya Pak ya. Di sini tuh timun suri bisa nyampe ceban 12.000. Di petani kita beli cuma 4.000. Berarti untungnya gede dong. Gede banget Pak. Apalagi kangkung. Apalagi kalau lihat di itu seluruh pengalaman hidupmu tentang timun suri, tentang lele ditulis semua Pak. Ditulis semua. Karena memang apa ya? Cerita hidup memang. Bener-bener gitu. Cerita hidup saya gitu. Yang sampai pada akhirnya saya bisa punya buku, sampai saya pada akhirnya. Tapi ada yang tertarik gitu ya, banyak juga. Alhamdulillah. Tertarik beli gitu, pengen tahu ceritanya. Alhamdulillah. Termasuk udah terkenal dong di kalangan penulis. Kagak apa itu. Saya mah dari yang penulis ini tulisan apaan paling gitu. Enggak, kalau jadi penulis kira-kira yang dipersiapkan apa tuh? Yang penting jujur, Pak. Jujur. Nggak perlu pena sama buku gitu. Iya, itu udah pasti. Kalau di Pahat namanya prasasti, Pak. Ini penulis penulis buku. Kali dari penulis modal jujur kan. Nulisnya pakai apa? Iya sih. Bener tulisan buku. Tapi kan sekarang kan pakai komputer. Nah, iya, berarti itulah ya. Nggak mungkin di Pahat. Nggak mungkin kan Gajah Mada punya buku novel. Itu sistem ininya bagaimana? Bagi hasil apa? Bagi hasil royalti. Itu berarti nggak per bulan dong? Per jual. Per sales. Semua buku pasti jualnya per sales. Nggak ini. Nah, tapi lumayan lah. Tapi lumayan, Pak. Dan kalau saya bersyukurnya gini, Pak. Saya cuma bantuin jual, tapi tulisan saya karena memang dia butuhnya famous ya, butuhnya terkenal ya gitu kan. Tulisan saya dibeli sama dia gitu. Tulisan saya dibeli sama dia sekian juta biar gak kena pajak, Pak. Sekian juta, habis itu
Masih terima bayar lagi? Saya bantuin jual. Bantuin jual. Bantuin Berarti jual. kalau udah dibeli sekian juta itu udah semua kan? Nah, udah semua. Ntar kalau buku kejual masih terima lagi nggak? Nah, Nggak. itu saya belum tahu. Tapi di dalam perjanjian saya sama dia sih kayaknya nggak ada. Tapi alhamdulillah Pak lumayan duitnya buat beli motor. Berarti gede dong. Iya, kalau lumayan. gitu saya mau jadi penulis nulis nasi goreng. Nasi gorengnya disusun ini perkatanya apa ya gitu. Bingung ceritain nasi goreng. Tapi yang saya benar-benar nggak nyangka memang di tahun ini, di tahun 2020 ya, benar-benar titik balik banget Pak. Maksudnya? Titik balik saya itu nggak nyangka saya punya gaji sekian, buku saya punya bisa jual buku sekian gitu. Berarti sekarang kan kerja. Sebelum waktu masih baru nulis nganggur, ngojol. Sekarang kerja. Ngantor lah. Ngojolnya berhenti. Ngojolnya masih. Karena saya ngojol yang ngantor, penulis, nulis ngojol kantor. Iya. Ditulis nggak tuh? Jadi ojol yang kantor. Jadi ojol kantor saya tulis tetap Pak. Karena memang lamanya di ojol itu saya hampir 3 tahun di ojol. Itu 3 tahun saya. 3 tahun. Bahas yang di kampung aja, belum dibahas soalnya. Kampung. Emang aslinya mana? Saya tuh aslinya Pamulang. Lahir di Pamulang, SD di Pamulang, SMA di Pamulang. Terus Orang tua doang Bandung. orang tua Bandung. Orang tua Bandung semua. Berarti cita-cita jadi orang mana tuh? Cita-cita jadi orang Bandung Pamulang. Orang Bandung Pamulang belum ada emang. Banyak Pak. Ini sebelah juga tetangga pasti Bandung Pamulang. Tapi maksudnya yang bener-bener dia, tapi kan nggak bisa Sunda kan? Nggak bisa Sunda. Nah, bukan Bandung. Saya bisa Sunda tapi denger doang gitu. Banyak orang pasti begitu Pak, orang-orang. Kalau saya bisa ngomong Sunda. Bisa Sunda. Siapapun juga bisa seperti itu. Tapi tangga saya di kampung memang Sunda. Saya kan perbatasan Cilacap. Oh, Cilacap. Cilacap. Kuningan ya? Cilacap Kuningan. Cilacap ya, Cilacap Jawa Tengah sama Jawa Barat. Cilacap Barat tuh udah perbatasan saya tuh. Tangga saya Sunda semua tuh. Ini rumah saya nih. Tangga rumah saya itu udah Sunda semua. Tapi Bapak nggak dikucilkan? Tidak dong. Jawa lu gitu, takutnya ada rasis di situ Pak. Nggak ada ya alhamdulillah. Tidak ada. Paling saya malah yang ini. Sunda lu. Tiba-tiba gitu enggak? Aing lu. Gitu. Aing. Aku kamu dong, aku lu. Ya hidup gitu-gitu aja gitu. Gitu-gitu aja yang enggak senang lah kalau gitu-gitu aja. Enggak, gitu-gitu ajanya tuh apa ya? Kayak damai gitu. Damai intinya, aja. intinya Kayak tenang. Intinya tenang karena kita tuh nggak, selama saya di sana tuh kayak nggak mikirin apa-apa aja. Kayak nggak punya pikiran udah. Kenapa pergi? Nah, itu dia, karena saya nggak punya pikiran, saya diusir. Bapak angkat saya. Jadi kan mungkin ya Pak Surya kan udah lama kenal saya ya. Saya tuh dari kecil kan tinggalnya sama nenek sama kakek. Nenek kakek nggak ada. Ini saya cerita di sini aja, bodo amat, keluarga gue ada yang nonton, mampus lu. Nggak apa-apa. Sekarang dia nyari kerjaan sama gua. Riva gitu loh. Nulis. Mungkin apa bantuin nulis. Nggak apa-apa. Mau bantuin nata buku. Berarti masih berlanjut dong episode berikutnya. Maunya gitu Pak. Tapi saya masih mau apa ya? Masih belum puas aja gitu. Masih apa namanya? Masih skill nulis gitu. Masih kayak saya masih pengen belajar lagi. Yang penting kan bisa nulis ABCD. Itu modalnya apa sih? Anak PAUD juga bisa. Nulis kan yang penting bisa nulis ABCD. Udah. Ini Budi. Nah, tinggal sama nenek sama kakek itu paling enak sebenarnya. Nenek kakek meninggal kan. Habis itu saya tinggal di kampung. Itu enak banget. Tapi biasanya kalau sama nenek sama kakek dimanjain. Enggak, saya malah disiksa. Kok enak, seneng? Apa ya? Tadi bilang paling enak gitu. Saya seneng karena saya punya rumah untuk pulang, Pak. Kalau sekarang rumahnya nggak ada. Nggak ada. Karena ketika ada orang tua ya, Pak ya. Saya ngerasa orang tua yang benar-benar orang tua kandung gitu ya. Saya ngerasa benar-benar kayak ada rumah untuk pulang, dan sekarang ketika mereka udah nggak ada, walaupun apa ya, ibarat kasar nenek sama kakek saya tuh kayak cuek gitu sama saya. Kayak yang penting lu hidup gitu. Yang penting lu sekolah, yang penting lu makan, yang penting lu ya hidup lah ibarat kasar gitu kan, seperti anak normalnya. Dan ada tempat buat pulang gitu. Nah, setelah mereka meninggal tuh kan saya sempat kontrak yang di Reni itu kan, di Reni Jaya itu kan sendiri. Nah, itu pas mereka nggak ada, ya udah nggak ada yang bisa bantuin saya untuk bayar kontrakan kan. Akhirnya saya diusir, saya kesana kemari, ya saudara saya banyak yang nolak, banyak yang nggak bisa gitu. Awal saya bisa ke saudara minta duit apa? Minta tinggal untuk sementara supaya saya habis dapat kerja itu dapat gitu. Tidak diizinin. Enggak diizinin. Kebangetan ya. Alasannya ada aja, sempit. Terus padahal nggak sempit-sempit amat gitu rumahnya. Saya bisa kok tidur di luar. Nah, itu bisa. Orang pada endingnya nanti pas di Ciseeng itu kan endingnya saya tuh tidur di masjid gitu loh. Saya cuma
numpang buat sementara aja gitu, numpang buat sementara sampai saya dapat, itu kan udah lulus SMA kan, numpang untuk sementara supaya saya habis kerja, habis itu cari kosan sendiri gitu. Nah sampai pada akhirnya ya nggak punya karena bayaran masih nunggak, nggak punya ijazah, terus juga cuma megang SKL doang gitu kan. Itu emang nggak terlalu akur apa gimana sih mas saudara? Jadi gimana ya bisa dibilang ya Pak ya, saudara saya tuh bodo amat lah, saya cerita di sini aja ya pahitnya ya. Saudara saya tuh kayak satu sama lainnya tuh kayak lulu gua. Tapi kalau misalkan kita lebaran kayak nggak ada apa-apa gitu Pak. Kayak lulu gua gitu. Gak ada takjil gitu. Buka puasa dong. Lebaran bawa takjil sendiri ke rumah. Lebaran ngapain bawa takjil Pak? Takjil pas puasanya dong. Dia kan yang jatah puasa dibawa. Yang kemarin nih belum kemakan. Padahal udah ini ya, udah ada apa namanya takbiran. Udah takbir, takjilnya udah berjamur. Tapi bapak masih ada kan? Tapi bapak alhamdulillah Suka ketemu nggak? ya, walaupun saya udah sampai saat ini ya masih jarang sih sebenarnya. Tinggalnya di mana bapak? Di Ciater Dia ini Serua Ciater. udah punya keluarga lagi? Udah dari saya kecil, dari umur 2 tahun. Jadi kan setelah ibu saya meninggal dari saya umur 2 tahun, habis itu bapak saya nikah lagi. Karena saya masih kecil, dulu nih sempat jadi perebutan saya sama abang saya, sama yang dari keluarga Bandung. Nah dari keluarga Bandung minta salah satu anaknya untuk dibawa ke Bandung gitu. Yang dua siapa? Nggak ada akhirnya, karena adalah dulu kesalahan almarhum nenek saya lah mungkin ya. Kesalahan dulu almarhum nenek saya kepada almarhum ibu saya, pengen balas budi dengan cara saya yang diasuh sama dia. Akhirnya nenek saya menang gitu, menang andil, tapi nggak menang andil dalam debat aja gitu kan. Nah tapi yang ikut ke orang tua saya cuma abang saya, dan abang saya yang nasibnya yang lebih parah. Kalau saya kan lumayan alhamdulillah bisa nyampe SMA, abang saya cuma nyampe SD. Karena pertama dia tuh kalau misalkan ini mah sekolah di SD aja dia teman-temannya pada jajan, dia tuh enggak gitu. Teman-teman Prihatin lah ya. Iya, jadi ibu saya juga gitu. Tapi kalau misalkan saya omongin begini, ibu saya nonton pasti nggak bakalan ngaku Anda. Katanya ibunya udah meninggal. Ibu tiri saya pasti Anda tidak bakal ngaku kalau tidak saya ceritakan di YouTube ini. Nonton juga enggak. Semoga nggak nonton sih. Kalau nggak tiba-tiba ditelepon bapak saya ngomongin apa kamu sama ibu gitu, ngomongin apa kamu di